Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, di subuh pagi hari ini kita masih mendapatkan begitu besarnya nikmat Allah. Yang jelas Allah masih mudahkan kita beribadah sampai hari ini masuki hari yang ke-16 ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah, yang konsisten, berupaya untuk terus menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Ramadan ini kan kita berdoa mudah-mudahan diberi kesempatan untuk sampai selesai Ramadan dan berlanjut nanti selesai Ramadan tetap istiqomah, karena istiqomah ini satu kata yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat, sehingga sahabat berkata tidak lagi bertanya kepada yang lain, minta diajarkan pada Rasulullah, ucapkan satu perkataan yang aku tidak bertanya lagi kepada yang lain selain engkau ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan istaqimu, istiqomahlah, sumastaqimu, qul amantu billahi summastaqim. Katakanlah beriman pada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, makna iman itu kan harus diiringi dengan amal ibadah, amal soleh. Tidak cukup dengan sekedar kita mengatakan beriman tapi tidak mengerjakan amal soleh. Dan amal soleh juga tidak bernilai di hadapan Allah tanpa iman. Jadi dua-duanya memang kita diajarkan untuk konsisten. Dan inilah yang diuji oleh Allah. Kan Allah uji keimanan kita, Allah uji keislaman kita, amal ibadah kita. Bahkan Allah katakan dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Yang terbaik Allah minta kan ya. Karena yang amal ibadah tapi juga keimanan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap, berdoa mudah-mudahan menjadi orang-orang yang terus menjaga akidah kita sesuai dengan tuntunan Islam, agama, dan juga menjaga ibadah kita. Insya Allah kalau kita mengerjakan karena ketaatan, Allah akan mudahkan semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah ketika bicara soal satu kata tadi istiqomah, maka perkara-perkara apa yang kita harus jaga, pelihara sehingga kita menjadi orang yang konsisten dalam akidah, dalam ibadah. Muncullah berbagai pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, kita diajarkan untuk istaqimu bil qalbi, istiqomah dalam hati. Kan pintu masuknya iman itu kan di qalbu, hati kan ya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Dalam surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 24. Ayat ini yang berkali-kali Lun sampaikan. Dan ketahuilah kata Allah, Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Jadi ada rongga kecil yang berkali disampaikan itu. Di rongga itulah setiap manusia Allah isi dengan hidayah, keimanan. Nah, orang-orang yang dia menerima perintah Allah, dia penuh istajibu lillahi wal rasul ijada'akum lima yu'yikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun.
Dikata Allah, kalau kalian penuhi aja seruan Allah dan Rasul, maka Allah akan jaga, Allah akan isi hatimu. Allah jadikan dirimu konsisten dalam keimanan. Istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Jadi penuhi seruan Allah dan Rasul, maka Allah akan beri kebaikan. Nah, Allah menyeru kita di Ramadan ini, satu di antaranya puasa, kemudian ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Rasul mengajarkan, kan dalam beberapa hadis disebutkan, apa kata Rasul, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di berpuasa Ramadan itu atas dasar iman, mengharapkan pahala, Allah akan ampuni dosa. Nah, sama ada hadis yang lainnya, satu di awal sebelum hadis yang tadi berurutan kan ya. Hadis nomor 37, 38 dari surah hadis Bukhari itu. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang dia mengerjakan qiyam Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala, Allah akan ampuni dosanya. Nah, jadi lun kira ini kan sederhana sekali. Oh, kenapa kita diajarkan untuk memperbanyak amal ibadah dan memperbanyak bertobat pada Allah? Karena ini bulan di mana Allah lipat gandakan pahala ibadah yang kita kerjakan, dan bulan di mana Allah memberikan pengampunan kepada hambanya yang meminta ampun, yang bertobat. Nah, kalau kita tidak mau kan zalim kan ya. Kan Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 11, di akhir ayat itu kan dikatakan wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan siapa tidak bertobat, kata Allah, dia orang yang zalim. Zalimannya apa ya? Karena kesombongan. Kan ini luar biasa peringatan Allah kepada kita manusia. Kita yakin bahwa apa kata Allah, fala tuzaku anfusakum, janganlah kau mengaku dirimu itu orang yang paling suci, yang tidak berdosa. Surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat 32. Fala tuzaku anfusakum. Kita semua punya dosa. Nah, Allah buka pengampunannya. Jadi kalau kita di awal Ramadan sudah memulai sampai sekarang terus bertobat pada Allah, istiqomah, konsisten, maka Allah berikan pengampunan, insya Allah. Ibadah yang kita kerjakan juga sama. Nah, jadi kembali disampaikan, istaqimu bil qalbi, ini puncaknya dari istiqomah itu, konsistenan dalam akidah dan ibadah. Hati ini kan yang Allah isi dengan hidayah. Nah, ini dibangun dalam sebuah ibadah. Ketika hati diisi oleh dengan hidayah, maka dia akan mudah beribadah dan itu akan terjaga sampai akhir hayat. Maka Allah katakan, apa kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berislam sebagai seorang muslim yang berserah diri. Jadi nilai-nilai keimanan ketika diiringi dengan ibadah, amal soleh, maka insya Allah sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan berislam, Islam yang tentu sesuai dengan tuntunan agama. Dan itulah puncak dari kebahagiaan ketika nanti kita menjelang kematian, Allah bawa hati kita, diri kita untuk menuju husnul khatimah. Kan dah ya kan, Islam itu tidak ada yang susah dengan ajaran Islam. Nah, kalau katakan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini harija. Jadi Allah tidak akan membuat kesukaran bagimu dalam beribadah. Dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 78. Jadi semuanya dimudahkan oleh Allah, tinggal kita seperti apa ketika Allah buat ibadah itu mudah. Kan Allah katakan dalam beberapa ayat itu kan tentang puasa, tentang ibadah yang lainnya kan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Itu rangkaian ayat tentang puasa, termasuk ibadah yang lainnya, surah Al-Baqarah ayat 185 itu. Jadi bagaimana ketika Allah bangun kesadaran kita untuk menjaga akidah, menjaga ibadah kita, maka tentu muaranya ada pada hati. Nah, kalau hati ini dibuka oleh Allah untuk terus beribadah, menerima wahyu dengan cara yang baik, ya toh? Kapan wahyu sampai? Ya firman Allah itu kan ada di kita, di hadapan kita, Al-Quran. Nah, kalau kita mau hanya sekedar membaca, kalau memahami juga tentu jauh lebih baik.
Membaca tidak salah, baik, karena Allah berikan balasan pahala. Tapi ketika dibawa dalam sebuah konsep yang lebih lagi, membaca kemudian diiringi dengan memahaminya, tentu ada kebaikan yang Allah berikan lebih kepada hamba-hambanya yang mau mengerjakannya. Dan ini lun kira hal yang mudah, tidak ada yang susah dalam ajaran Islam. Dan salah satu karakteristik Islam itu disebut dengan al-basata wal yusru. Islam itu agama yang sederhana dan mudah. Kesederhanaan itu dibuat oleh Allah agar apa? Hambanya mampu beribadah. Karena Allah tahu ketika kita diciptakan, Allah katakan wa ulikal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Surah An-Nisa ayat 28. Jadi ini ketika dibuat oleh Allah, kita sadar untuk kembali ke jalan Allah, dan di Ramadan dibuka pintunya. Nah, insya Allah kita sudah menjadi orang-orang yang memang mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi hati adalah muara dari istiqomahan kita dalam berakidah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua disebutkan bahwa istaqimu bil lisan. Tadi kan istaqimu bil qaul. Yang pertama, yang kedua istaqimu bil lisan. Jadi dia orang yang konsisten dalam perkataan yang baik, berkata-kata yang baik, mengucapkan sesuatu yang baik. Mengajak orang kepada jalan kebaikan juga adalah sebuah kebaikan. Ya tak? Al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada sebuah kebaikan. An-nahyu 'anil munkar, mencegah dari keburukan. Makanya ada satu ayat dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Dan perkataan siapakah yang lebih baik daripada orang yang dia menyuruh kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata aku termasuk orang-orang yang muslim yang berserah diri. Surah Fussilat surah yang ke-41 ayat 33. Jadi ini berkata yang baik, kata Allah, itu luar biasa. Perkataan yang baik, apalagi di Ramadan. Kita berupaya untuk berkata-kata yang baik. Nah, caranya seperti apa perkataan yang baik? Kata Allah, diantaranya disebutkan adalah orang yang dia lisannya basah dengan bacaan Al-Quran. Orang yang dia berupaya untuk menjadikan ucapannya itu membuat Allah suka, Allah senang. Nah, tentu dengan bacaan Al-Quran Allah sukanya luar biasa. Nah, ketika kita mengerjakannya dilandasi karena ketaatan kepada Allah, karena mengharapkan ridha Allah, maka tentu Allah akan berikan balasan. Dan luar biasa kebaikannya ketika Allah sebutkan ayat Al-Quran, yatluna kitab Allah, selalu baca Al-Quran, kata Allah, Allah jamin apa? Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Ini ayat yang berkali-kali disampaikan di majelis ini. Ketika seseorang, kata Allah, dia selalu baca Al-Quran, ucapan yang terbaik yang Allah suka, maka Allah akan sempurnakan pahalanya. Allah akan menambah karunia dengan kenikmatan dalam berbagai cara. Allah buka jalan untuk menuju kebahagiaan. Karena dalam bentuk materi Allah berikan, tapi dalam bentuk ketenangan hati, ketenteraman jiwa, kemudahan dalam beribadah. Maka ini jalan-jalan yang Allah jadikan agar manusia atau hambanya itu mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, terasa nikmat dalam beribadah, terasa nyaman ketika mau bersedekah, terasa nyaman ketika bangun malam untuk mengerjakan qiyamul lail, sholat malamnya terasa terang mata ketika membaca Al-Quran, terasa nyaman hadir ke majelis ilmu, majelis ta'lim. Jadi semuanya Allah buka dengan cara apa? Tentu kita yakin cara Allah itu luar biasa. Tapi kalau kita iringi, apalagi kalau kita iringi dengan kesyukuran kepada Allah, maka Allah akan ditambah terus, kata Allah, Allah tambah terus kenikmatan itu. Wa yazidahum min fadli. Jadi karunia Allah itu akan terus sampai. Kenikmatan itu. Nah, kita sekarang merasakan di bulan Ramadan ini. Apa yang kita dapatkan? Ya, paling tidak ada 3 hal yang kita rasakan. Yaitu yang kita dapatkan dengan kalau kita mengucapkan perkataan yang baik. Pertama, Allah jadikan diri kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan ayat Allah. Yang kedua, Allah buka jalan untuk meraih ridha Allah. Dan yang ketiga, Allah berikan balasan pahala yang berlipat ganda. Kan satu huruf yang dibaca Al-Quran kan luar biasa. Satu ayat apalagi, satu surah apalagi, satu juz apalagi. Tapi kalau baca surah Al-Baqarah kan 2 juz lebih kan ya.
2,5 juz itu kalau surah Al-Baqarah. Nah, jadi kenapa kita berupaya bahwa agar ini kita bisa lakukan, tentu kita menyadari begitu besarnya karunia Allah, begitu besarnya nikmat Allah. Dan kalau kita kembali kepada Allah tentang nikmat Allah, maka tidak akan menjadi beban dalam beribadah. Itu kita bisa dapatkan. Insya Allah kita sudah merasakannya. Kita hadir di tempat seperti ini kan ini karena karunia Allah, karena izin Allah, karena Allah mudahkan, Allah sayang, Allah cinta, Allah suka. Nah, kalau kecintaan Allah itu kita raih dengan cara ibadah, maka tidak akan pernah berhenti Allah berikan kebaikan. Dengan ibadah yang wajib, ibadah yang fardu, ibadah yang sunnah. Makanya disebutkan al-abidun itu orang yang beribadah, Allah jamin dengan surga. Surganya seperti apa? Allah ganti kesusahanmu, kata Allah, penderitaanmu dalam beribadah, kesungguhanmu dalam beribadah, harta dan dirimu Allah ganti dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan mengganti, membeli dari orang-orang yang beriman diri dan hartanya dengan surga. Nah, satu di antaranya itu disebutkan al-abidun, tapi di awal ayat dikatakan at-ta'ibun, orang yang bertobat, kemudian orang yang beribadah, al-hamidun, orang yang memuji Allah, as-sa'ihun, orang yang dia mengembara, tabaqquh fiddin, mencari agama Allah, mempelajari agama Allah. Sekarang kita kerjakan. Kalau kita melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, luar biasa kebaikannya ketimbang kita ketika nanti dipertanyakan oleh Allah. Kata Allah dalam surah Yasin, surah yang ke-36 ya, ayat 65 itu. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika kata Allah nanti mulut dikunci rapat, tangan akan berkata, kaki akan bersaksi tentang apa yang dulu dikerjakan. Makanya bersyukurlah kita yang subuh hari ini dibimbing oleh Allah untuk sampai ke tempat yang mulia ini. Berdiri sholat itu kan nikmat kalau kita ikuti dengan cara yang baik. Bacaan imam, insya Allah sepanjang apapun imam membaca, kalau kita nikmati, dengarkan bacaan imam, insya Allah nikmat. Tidak paham pun, tidak hafal pun akan nikmat. Apalagi kalau kita bisa memahami, menghafal ayat yang dibaca imam, tentu lebih baik lagi, lebih nikmat lagi merasakan sholat itu. Mama perlu disampaikan itu kan ya, kan ada berkembang di medsos itu kan ya. Kenapa anak-anak remaja itu pada masuk pertengahan Ramadan itu mulai meninggalkan masjid, kosong masjid. Nah, itu disebutkan ada beberapa penyebab. Pertama, karena pengurus pengelola masjidnya suka marah-marah, ya, itu kan ya, kan terlalu tendensius itu kan ya, terlalu berlebihan kira-kira. Yang kedua dikatakan memang fasilitasnya kurang memadai dalam beribadah di masjid. Yang ketiga terlalu banyak larangan di masjid. Dan yang keempat disebutkan karena bacaan imam panjang. Lu kira 4 hal ini kan terlalu berlebihan kan ya. Kalau dikatakan itu menjadi penyebab kenapa di Ramadan itu pertengahannya sudah mulai berkurang jamaahnya. Belum tadi malam sholat satu masjid itu kan ya, tarawih. Ada jamaah yang mengatakan, Ustaz, waktu malam pertama sampai ke-7 itu masih penuh. Sekarang tinggal 3 saf, 4 saf lagi. Ya tidak apa-apa, yang penting ada yang sholat itu kan ya. Tidak apa-apa kan, itu pilihan masing-masing. Tapi kita berupaya kembalikan kepada kaidah telah disampaikan. Kembalikan kepada kaidah ketika kita membangun sebuah kesadaran, kemauan kita. Karena kemampuan diberi oleh Allah, kita bangun dengan kemauan, kesadaran kita tentang karunia Allah, nikmat Allah, maka kita akan kembali ke jalan Allah. Dalam arti kita akan menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dianjurkan. Ya tak? Kalau dianggap berat kalau dianggap berat beribadah, itu lu kira tidak bukan hal yang menjadi sebuah alasan. Kata lu sampaikan tadi kan ketika Allah katakan
Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini haraj. Jadi ketika Allah mudahkan urusan agama, perkara agama, termasuk ayat yang lain katakan Allah tidak membebani hambanya dalam beribadah. Maka kira ini kembali kita membangun kesadaran bahwa orang-orang yang istiqomah dalam beribadah maka luar biasa. Makanya katakan ketiga itu adalah istaqimu bil amal, orang yang istiqomah dalam amalnya. Jadi istiqomah dalam hatinya, istaqimu bil qalbi, istaqimu bil lisan, dan yang ketiga istaqimu bil amal. Jadi istiqomah dalam beramal ini kan kira satu kebaikan luar biasa. Kenapa? Karena sekecil apapun yang kita kerjakan kalau kita konsisten, Allah suka. Ketimbang kita banyak tapi kemudian berhenti, kerugiannya luar biasa. Kita misalnya baca Al-Quran satu hari 3 juz tapi 1 minggu istirahat, kan rugi. Kalau satu hari 1 lembar atau 4 lembar, 5 lembar, kemudian berikutnya tambah terus, maka Allah sukanya luar biasa, karena itu yang diinginkan dalam Islam. Nah, ketika kita mampu menjaga kebiasaan seperti ini, maka Allah kira ini yang kita harus perhatikan bersama. Insya Allah kita semua sudah mengerjakannya. Tinggal seperti apa ketika kesadaran kita dibangun oleh Allah untuk kembali menjalankan syariat agama, tentu itu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, untuk yang ketiga ini lu kira satu hal yang perlu disampaikan. Istaqimu bil amal ini kan bagaimana ketika kita dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk beribadah. Maka yang dibangun adalah kemauannya. Yang dibangun adalah kesadarannya. Setelah kita punya kemampuan, kita diberi oleh Allah mata untuk melihat, kita kan kemudian kita diberi oleh Allah tangan untuk memegang sesuatu yang baik, diberi oleh Allah 2 kaki untuk melangkah ke tempat yang baik, diberi oleh Allah akal untuk berpikir yang baik. Nah, kalau ini kita jadikan sebagai dasar karunia Allah ini untuk dasar kita beribadah, maka Allah buka kenikmatan. Tidak akan susah orang mengerjakan sebuah ibadah apapun bentuknya. Termasuk ibadah yang memerlukan waktu yang cukup lama, seperti misalnya qiyamul Ramadan, salat tarawih, atau ibadah yang lain yang memerlukan biaya, ibadah haji misalnya, umrah. Kalau didasarkan kepada ketaatan, ini dasarnya karena karunia Allah yang Allah berikan pada kita, kita bersyukur maka akan mudah semuanya. Beda kalau kita menjadikan sebuah ibadah sebagai beban, maka Allah pun akan perberat kita untuk mengerjakannya. Nah, kalau subuh hari ini kita datang dengan dasar karena ketaatan, biar merasakan sendiri kan ya. Kita merasakan sendiri begitu mudahnya. Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridha, Allah bimbing kita ke jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini dijaga, Allah yang menjaganya, maka tidak ada kemungkinan kita akan berbuat sesuatu yang menyimpang dari nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan. Nah, al-amal inilah maka kenapa para ulama mengatakan ketika dia sudah diberi kemudahan oleh Allah, kemudian dia bersyukur dengan kemudahan itu, maka Allah akan tambah kemudahan itu, dan itu akan ditambah diterus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menjadi beban dalam beribadah. Dan ketika ini kita jadikan sebuah landasan dalam menjalankan syariat agama, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita berikan kepada Allah melalui persembahan kita untuknya ibadah, maka insya Allah kita semuanya diberi oleh Allah kemudahan, insya Allah. Makanya orang-orang yang mampu menjaganya, orang-orang yang mampu mengambil manfaat dari apa yang Allah berikan, Allah akan menjadikan dia selalu dalam keridhaan Allah. Dan ketika Allah ridha, apapun yang dikerjakan maka akan bernilai ibadah, akan bernilai pahala, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sampai suruk ya, suruk jam belum lagi kan ya. Boleh kan? Sampai Jumat boleh kan ya? Boleh aja kan ya? Nah, sedikit lagi tambahkan. Yang berikutnya yang perlu kita renungi bersama adalah bahwa sekarang sudah hari yang ke-16 masuk Ramadan. Sebentar lagi akan memasuki 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, kita berupaya mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan sampai akhir Ramadan.
Maka jadikanlah di 10 hari terakhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan itu untuk lebih meningkatkan bukan hanya kuantitasnya tapi juga kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah malam-malam terakhir puncak dari sebuah peribadatan kita kepada Allah yang Allah berikan jaminan bagi orang-orang yang beribadah di malam hari itu. Allah akan berikan ganjaran pahala yang jauh lebih tidak bisa diukur dengan apapun juga. Nah, kalau kita sudah punya niat untuk memasuki 10 hari Ramadan, maka niatkanlah kita untuk meraih ridha Allah, mendapatkan kebaikan. Jangan kita merasa kemudian 10 hari terakhir ini hal yang biasa di Ramadan ini. Kita berniat mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Karena kita kalau diberi kesempatan oleh Allah di 10 malam terakhir Ramadan itu dan kita isi dengan berbagai ibadah, maka jaminannya tidak ada lain kecuali Allah berikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak kebahagiaan kita. Makanya kita berniat mudah-mudahan berdoa pada Allah agar diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah apapun yang Allah perintahkan, ibadah yang diwajibkan, ibadah yang sunnah menjelang akhir Ramadan ini kita bisa kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan lebih baik lagi kalau kita mengerjakannya berjamaah. Qiyamul Ramadannya kita jaga berjamaah, kemudian ibadah sunnah yang lainnya kita kerjakan di tempat yang Allah ridha, di mana Allah berikan kemampuan kita untuk terus mengembangkan kemampuan dalam beribadah, meraih ridha Allah, dan itu tempatnya tidak lain adalah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, masjid, musalla. Lalu kita beribadah di dalamnya, insya Allah. Nah, bagi orang-orang yang dia sudah punya keinginan, insya Allah akan mudahkan. Tapi kalau kita ini malam terakhir Ramadan 10 hari ini apa itu kan ya. Tapi kalau kita sudah berniat untuk menyambutnya dengan perasaan sukacita, penuh kegembiraan, maka Allah akan berikan kemudahan. Dan insya Allah, kembali disampaikan, insya Allah Allah berikan kemudahan. Dan kalau Allah mudahkan, maka tidak ada kata lain kecuali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Intinya adalah bahwa ketika seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku satu ucapan yang aku tidak bertanya lagi kepada yang lain selain kau ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman pada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, istiqomah dalam iman tentu dibangun melalui hati, lisan kita dan amal ibadah. 3, istaqimu bil qalbi, istaqimu bil lisan, istaqimu bil amal. Maka itu akan mampu menjaga keistiqomahan kita dalam keimanan, dan itulah yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Karena kembali disampaikan untuk menutup kajian ini, kita setiap saat itu diuji oleh Allah keimanan, ya kan? Ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat kedua. Katakanlah apakah manusia dibiarkan saja mengatakan dia beriman sementara mereka tidak diuji lagi. Nah, ujian Allah itu tentu ada yang melalui kenikmatan, ada yang melalui kesusahan, tapi ada ujian yang lebih lagi dengan syariat agama. Apa? Itu ujian dalam perintah dan larangan. Nah, syariat agama ini di mana? Tentu dalam Al-Qur'an. Nah, kalau kita berupaya untuk memahami Al-Qur'an, maka kita akan memahami, akan mengenal, mengetahui apa itu perintah, apa itu larangan, apa itu petunjuk, dan apa itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mari kita sama-sama tidak hanya sekedar membaca, tapi juga berupaya untuk mentadaburi dan mengambil pelajaran bagi orang-orang yang diberi oleh Allah akal untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Demikian salah ilam, mohon maaf, subhanallahi wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.